dunia paralel bela diri tinggi. Di sini, setiap orang yang berusia 14 tahun wajib masuk akademi bela diri, lalu membangkitkan jiwa senjata di usia 19. 在19岁觉醒舞， Tapi dunia ini sepertinya tak ada sejarah Tiongkok dari hidupku dulu. Karena invasi makhluk asing, dunia ini mengagungkan kekuatan memuja yang kuat. Roh pertempuran tipe manusia, rajin, dewa. Tipe dewa paling kuat, tipe manusia paling lemah. Dari tingkat rendah, F hingga SS. Peserta berikut, Chuyang. Chuyang pasti kau bisa dapatkan Martial Soul level A semangat. Ayo. Getaran ini, Cahaya ini, apa ini? Martial Soul level A langka. Hanya level A yang pantas untukku. Chuyang dapat Martial Soul manusia. Pria berjanggut bermuka merah tingkat FF. Peserta selanjutnya, Lin Yuxi. Sayang, Chuyang murid teladan. Ternyata dapat roh of level terlemah benar. Roh manusia paling lemah di hadapan roh dewa setan tak ada harapan melawan. Ini Rohku Guanggung. Curang. Ayo putus. Putus. Martial Spirit F-mu tak pantas untukku. Aku akan ke turnamen seni bela diri Tiongkok. Berani sebut Guan Yu Martial Spirit Sam? Sungguh konyol. Kau pun belum bangun Martial Spirit. Dari mana kau yakin pantas untukku? Sekarang ku perlihatkan. Perbedaan kita seperti langit dan bumi. Hanya Secret Martial Spirit bisa ikut turnamen seni bela diri. Lin Yuqi terlalu angkuh. mereka teman masa kecil tiba-tiba putus kejam sekali. Getaran dan cahaya ini. Ini is Great Martial Spirit. Lin Yuxi bangun Martial Spirit hantu dewa. Hingling Lilase. Roh serang asli. Selain Bingqian di Jiangcheng abad terakhir, tak pernah ada roh serang. Luar biasa. Sadarlah, kita beda level ambil ini sebagai ganti rugi. Jangan! Aku mau. Lin Yuqi dulu teman masa kecil. Ternyata cintanya tak berarti. Gereja jadi Phoenix. Mau hidup mewah. Hina aku boleh. Hina tuan kedua sama dengan mati. Ini uang perpisahan. Nasib bisa berbalik cepat. Jangan pandang rendah pemuda miskin. Ingat, aku yang buang kamu hari ini. Jangan sok bakal balas dendam. Sampah ya sampah. Roh senjata of level. Tai! Lihat aku saja tak pantas. Guan Gong, sampah. Roh ampos rohamu, jangan mimpi. Langsung adu, biar jelas. Chuyang, kau mau hilang muka? Kita beda jauh sekarang. Manusia lawan iblis. Mustahil. Kalau aku menang, kau jilat uang ini dengan lidah sampai bersih. Aku terima. Kalau kau yang kalah, Perlakukan aku sesukamu. Mahis Hansho, dewa penghancur iblis, raja penakluk setan bodhisattva kalan dewa kekayaan perang, kaisar suci Guan, turunlah. Mustahil! Spirit of paling lemah ini. Kok bisa punya wilayah spirit? Apa kita salah lihat? Jangan-jangan dia bukan level F. Sudah, jangan ngawur. Spirit manusia perlu reputasi untuk kuat. Tapi siapa Guan Erye ini? Ada dalam sejarah Tiongkok? Kalian tidak paham. Kau tak kenal Guan Erye. Kuajarkan artisan toprak. domain rohmu tak berguna. Kaisar Guan, roh martial tak berarti. Berani hina Guan Erye? Kau nekat sekali. Masih ngotot, roh jahat. Domain roh tempur aktif. Mustahil.
Wang Liang level S. Domainnya kalah total. Berani lancang di depan dewa? Wujud! Salah. Mustahil. Wang Liangku level skala dari level full. Bukan cuma kalah. Penghancuran mutlak. Roh humanoid sekuat ini. Aku juga ingin roh humanoid. Seperti kataku tadi, kalah berarti jilat semua uang ini. Mending bunuh aku saja. Lin Yuxi punya roh level S langka. Roh Chu yang bisa hancurkan iblis. Jangan bertarung untuk hal sepele, Chu. Tenang dulu. Duduklah dan bicara baik-baik. Kamu dan Lin sama-sama jenius di fakultas. Jangan rusak hubungan hanya karena hal sepele. Guru ingin kalian berbaikan. Lepaskan Lin Yuxi boleh. Tapi siapa penggantinya? Kok baru tahu Chu yang searogan ini? Aku Martial Soul S mana mungkin gampang kalah. Pasti dia curang. Aku harus tahu rahasianya. Udah pasrah. Aku jilat. Jilat sampai bersih. Jilat semua, jangan ada yang terlewat. Habis jilat berlutut di sini. Sampai tes bakat selesai. Chu Yang, tunggu saja. Nasib bisa berbalik, pasti ku balas. Chu Yang, ada yang mau ku bicarakan. Bingkian, Ratu Dingin Sekolah. Kenapa menungguku di sini? Bakat levelsku, Ji, bangkit kita diutus ke turnamen Huaxia. Turnamen bela diri. Invasi makhluk asing. Meski manusia punya roh bela diri, tapi semakin melemah negara-negara pilih petarung terkuat. Hadapi makhluk asing. Turnamen bela diri Tiongkok. Pilih dari masyarakat dan akademi bela diri. Petarung paling berbakat bertempur di garis depan Taihang. Pertahankan Tiongkok. Lin Yuxi bagaimana? Dia kan juga punya senjata jiwa level S ya. Setelah kejadian pagi ini, kau masih memikirkan dia? Aku cuma ingin tahu nasibnya orang seperti ini. Kalau boleh ikut turnamen, lebih baik aku mundur. Tenang saja menurut saran saya. Dia sudah dipecat. Turnamen seni bela diri mulai 7 hari lagi. Akademi sudah perintahkan. Sumber latihanmu setara petarung level 3S. Jiwa seni bela diri tak ada batas, tergantung bakat dan sumber daya. Jiwa seni bela diri keduaku kalau bangkit seperti Zhao Zilong bukan soal menang cepat. Saya mengerti. Jangan ganggu aku beberapa hari ini. Aku pasti juara di turnamen bela diri Huaxia. Ramai sekali. Kalian buta? Lo, perwakilan Akademi Jiangcheng. Akademi Jiangcheng hebat ya. Ngirim sampah level F. Seluruh Tiongkok udah tahu. Chu yang itu cuma level F. Wajahnya doang yang op. Tapi cewek sebelahnya level S. Aku juga mau dimanjakan. Enak banget. Bingkian sayang aku gimana? Boleh aku ikut dimanjakan? Beri aku keistimewaan dong. Serangga, kok sok bicara? Coba. Waduh, aku sangat ketakutan. Chu yang si sampah cuma bisa sembunyi di belakang wanita. Betul, bro. Tahu kenapa Martial Soulku bisa ikut turnamen? Ganteng. Skill juara. Makanya dapat jalur khusus. Ngerti? Jelek. Sikapmu juga sampah. Skill ranjang juga payah. Mau cari jalur belakang? Cuma kalian berdua yang bisa saling bantu kasihan. Apa kau bilang? Petarung level full sampah berkelahi dengan kami mau mati.
kalian yang mulai. Dewa Guan Gong merasuki. Lalu siang hari, Pedang Pelangi Panjang. Kami berdua roh martial kelas S dengan teknik penyatuan roh martial level S pun takkan bisa tahan. Pria tua berjanggut panjang itu. Curang. Dibiayai, sembunyi saja di belakang wanita. Jangan mempermalukan diri lagi. Kaisar Suci Guan. Bunuh si pengecut. Mustahil. Teknik gabungan kami dihancurkan begitu saja. Dia bahkan belum bertindak. Aura pembunuhnya saja sudah cuyang. Roh senjata manusia itu siapa? Huaxia tak mungkin punya orang seperti ini. Bulan musim panas tak paham salju. Kalian tak pantas tahu namanya. Hebat. Tiongkok memang negara agung, semangat bela dirinya unik-unik. Terbukti sesuai reputasinya. Semangat bela diri level F yang payah tapi bisa kalahkan level S khas Tiongkok. Ini turnamen bela diri Tiongkok. Orang Jepang berani bicara. Dia mahasiswa dari Jepang. Tiongkok kini melemah. Orang Jepang makin merasuk. Berbeda tanah dan budaya. Musuh abadi turnamen bela diri Tiongkok. Bukan hak Jepang ikut campur. Beda. Apa katamu? Turnamen bela diri ini Tiongkoklah yang meminta kami jadi juri. Ketahui tempatmu. Tanpa bantuan Jepang, Tiongkok sudah hancur oleh monster. Tiongkok kami yang perkasa, kau tak berhak menghakimi. Sudah, cuyang. Hormati Tuan Miyamoto. Aku harus hormat orang Jepang. Cuma mahasiswa asing. Dia pernah hormati kita. Petarung muda Tiongkok tak ada yang 3S. Kau bikin orang Jepang marah, kita semua kena getahnya. Selama aku ada, Tiongkok takkan jatuh. Mau jilat orang Jepang, bebas. Tapi sekarang, pergi. Turnamen ini cuma untuk orang Tiongkok. Ucapanmu bagus, tapi Gombal butuh bukti. Kalau jago, buktikan di arena atau orang Tiongkok cuma pecundang pencela. Leluhurku pernah melayani orang Jepang. Orang Tiongkok memang inferior dari Jepang. Inilah nasibmu orang Tiongkok. Just dengar. Posisi orang Tiongkok, kami orang Jepang yang menentukan. Tidak tahan. Kau keterlaluan. Tubuhku panas mendidih. Guan Fu. Guan Yu pun tak tahan. Wajar dihina orang Jepang rendahan. Siapa tahan? Kenapa? Tak berani lawan? Mending berlutut minta maaf. Kami orang Jepang ada di sini. Tak ada yang berani mengecekmu. Ponyo, negara kacang. Tikus Jepang. Pemuda Cina berjiwa baja. Takkan takut padamu. Beraninya kau hina Tuan Jepang. Bicik. Jangan bunuh aku. Aku orang Cina, murid terbaik Akademi Xiacheng. Aku pemilik spirit es Cina. Kau tega bunuh saudara sebangsa. Leluhurmu jongos Jepang, katamu tadi. Pengkhianat kau diakui sebagai manusia. Dika, baru dengar. Tapi jangan bunuh saudaramu. Ngomong apaan sih? Hadapi Guan Daoku. Satu tebas, langsung kau. Pengkhianat, kau lemah begini. Giliranmu, Jepang. Mau bunuh aku? Baba, kira aku seperti sampah Tiongkok itu? Ini roh Dewa 3S Miyamoto. Yamada no Orochi, Dewa khas Jepang. Sayangnya semua petarung 3S Tiongkok tewas. Tak mungkin Jepang berani semaunya. Ya tak kira mahasiswa Jepang sekuat ini. Tiongkok terancam. Jepang, jangan lancang. Kak Chu yang aku duluan hadapi dia. Heh,
konyol sekali roh tempur 3S. Ses roh tempur es aku bisa menghancurkanmu. Petarung Tiongkok di sini. Masa kau biarkan mereka berbuat semaunya di sini? Masih mau melawan? Waktunya kalian dapat pelajaran. Akan kutunjukkan arti kekuatan martial. Ini roh martial 3S gadis salju. Miyamoto punya 2 roh martial 3S. Generasi baru Tiongkok tak ada yang 3S, tak ada yang mencapai 3S. Dia malah punya 2. Biar aku yang urus. Kak Cuyang, ayo kita berdua serang. Pasti kita menang. Aku cukup sendirian. Istirahatlah. Dia punya 2 martial soul 3S. Dia punya 2. Aku juga punya 2. Bocah, berhenti melawan. Lihat semua negara melawan monster. Berlutut dan minta maaf untuk Tiongkok. Bersama menuju kemakmuran. Bersetan dengan kemakmuranmu. Cepat! Apa? Yuki Onna, tahan dia. Santai, ini 2 lawan 2. Roh senjata, bangkit. Cuyang, kau nekat bangkitkan kekuatan tanpa batu uji kekuatanmu tak akan cukup. Terlalu berisiko sembrono total. Biar ku bantu. Lihat ke atas. Akulah Zhou Zilong sang legenda. Bajingan Jepang berani merusak tanah kami. Miyamoto, berkujud. Minta maaf. Apa yang terjadi? Tiongkok punya petarung sekuat ini? Roh martial paling lemah mengalahkan Yuki Onna dan Orochiku. Mustahil. Masih tidak terima. Berapa orang Jepang di sana? Ayo sekalian. Kak, jangan cari masalah. Aku lawan 10. Kau cari mati. Ini yokai Jepang, teknik Jepang lawan monster level 3S mereka pakai jurus pamungkas. Guan Ben, kau berani perang dengan kami? Kak Cuyang, turun dulu. Parade yokai tak bisa dilawan sendirian. Sudah terlambat kabur aku dihina hari ini perang dengan Tiongkok. Tantang saja. Parade hantu. Hantu Jepang yang kutebas. Zhao Yun ingat, 7 kali menerobos jutaan pasukan kau. Masih ingat? Guan Yu ingat tebas Yan Liang dan Wen Chou. Bunuh Hua Xiong secepat anggur hangat menggetarkan Tiongkok. Masih ingat? Jepang berani meremehkan Tiongkok. Kulihat iblis-iblis Jepang ini cuma target mudah. Bangsat, orang rendahan berani menghina kita. Mengacau persatuan Asia. Layak dibunuh. Banzai! Aura sedanya kuat sekali. Kita pun kena dampaknya. Medan pertarungan. Tajakan Chang Ben, mulai! Teknik roh Zhao Yun aktif. Zhao Yun murka. Tikus Timur, makan tombak ini. Teknik roh Guan Yu aktif. Hua Xiong tewas. Roh jahat mengacau naga biru bersinar.
Wah, roh manusia ternyata kuat sekali, bahkan mereka bisa kalahkan prosesi hantu. Tiongkok akan jaya. Jika semua seberani Cuyang Tiongkok pasti maju. Ada. Orang ini keterlaluan. Ku bunuh dia. Mustahil! Miyamoto, buka matamu lebar-lebar. Hantu Jepang itu lemah tak berarti. Kau pasti curang. Orang Tionghoa tak mungkin sekuat ini. Haha. Bawa ke pakuranmu dan minta maaf pada pahlawan. Berani kau? Tolong aku, Tuan Shimada. Orang Tiongkok lancar. Kedua roh bela diri rendahan. Berani hina Jepang? Mati kau. Tekanan ahli bela diri level 8. Jepang remehkan Tiongkok. Andai pahlawan masih ada, Jepang takkan bisa semena-mena. Cuyang hina Jepang inilah akibatnya. Menjilat lutut orang tak sesuai kemauanku. Rusak ketenteraman. Lantas dimusnahkan. Tidak mustahil. Cuyang menahan tekanan Santong. Tetap penggal Miyamoto bagus. Pantas mati bunuh saja. Baba, Cina, kurang ajar. Sudah, Shimada. Huaxia bukan tempatmu semaunya. Senior Zhangzhou. Katanya dia nyaris mati di Taihan. Dia masih hidup. Prajurit level 8 Huaxia selamat dari serangan monster. Huaxia nggak ditakdirkan runtuh. Huaxia nggak ditakdirkan runtuh. Pertarungan level 8 luar biasa. Zhangzhou, kau lindungi pembunuh penerus kami. Inikah tantangan perangmu? Jika perang yang kau mau mari, Orang tua, kekuatan spiritualmu sudah hancur. Sampai kapan kau bisa bertahan? ayo bertarung. Mati pun bisa kubawa beberapa orang Jepang. Ya! Nekat sekali kau, orang tua gila. Demi keturunan Tionghoa,
Dia bertarung mati-matian. Kau mau mati? Aku tak mau ikut mati. Lihat saja kau bisa bertahan berapa lama. Senior Zhengzhou luar biasa. Katanya Jepang tangguh. Kalah langsung kabur. Terima kasih, senior. Saya yang berterima kasih kamu yang beri harapan kebangkitan bagi Tiongkok. Saya umumkan juara turnamen bela diri Tiongkok, Chuyang. Chuyang! 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 Tiongkok kita sudah lama tak berani di depan orang Jepang. Hari ini akhirnya bangga. Senior cari saya malam-malam. Ada perlu? Saya terluka di Gunung Taihang. Jiwa pertarungan hancur nyaris punah. Sangat berisiko hari ini. Anda masih mempertaruhkan nyawa menghadang Shimada. Tak masalah. Waktuku sudah hampir habis. Bisa melindungi calon penerus. Mati pun berarti. Kekuatan Tiongkok ini. Aku memanggilmu hari ini demi hal ini. Para petarung level 8 Tiongkok kecuali aku semua gugur di Gunung Taihang, kini dikepung musuh. Tugas melindungi Tiongkok ada di pundakmu. Menggentarkan musuh kecil melindungi Tiongkok adalah kewajiban suci. Asal ada cukup waktu, Tiongkok pasti bangkit. Bagus, inilah yang kutunggu. Ujian naga suci akan segera dimulai. Bisa tingkatkan kemampuanmu. Ujian naga suci. Benar. Ujian naga suci khusus untuk Tiongkok. Tak hanya tingkatkan kemampuan, tapi juga banyak peluang. Sisik naga bisa sembuhkan jiwa senjata rusak, juga simbol keturunan naga suci. Jadi harta karun yang diperebutkan. Sekarang Tiongkok sedang lemah. Ujian naga suci butuh bantuan banyak negara. Sebagai syarat mereka juga akan ikut. Aku mengerti. Chuyang takkan mengecewakan harapan senior. Level tertinggi prajurit adalah 9. Aku hanya level 4. Demi senior Zhengzhou, aku harus menang. Setelah ratusan tahun Nan Yue pewarisah naga suci. Sisik naga bukti pewaris sejati, hanya 3 negara kita yang memiliki nama ini. Kami pewaris naga suci Konfusius milik kami. Negara pencuri tak berarti. Dongeng pewaris sejati. Kalian tak pantas berebut warisan naga kalian, pantas? Orang Huaxia beraninya kau bicara sembarangan di sini. Lin Yuxi, tak kusangka kau mau merendahkan diri. Bergaul dengan orang tak berguna ini. Chuyang, bicaramu lebih sopan. Aku datang dengan perwakilan Smith dari Inggris. Sudah lama Huaxia tak punya petarung level 6 ke atas. Kalianlah yang tak berguna. Ujian naga suci akan dimulai. Petarung dari berbagai negara bersiap masuk. Ini peta ujian naga suci, berhati-hatilah. Tenang, senior. Di dalam kami akan uji kemampuan. Perlu tahan diri. Bagus, aku suka semangatmu. Lakukan saja, aku baku. Tapi hati-hati dengan pemuda elang. Kemampuannya luar biasa. Saya tahu batas diri.
Dimensi ujian naga tertutup berabad-abad. Kak yang mau mulai dari mana? Ini dimensi suci Tiongkok, bukan untuk makhluk hina. Singkirkan penghalang dulu. Berani-beraninya, tak usah. Merebut dimensi suci kami, lihat kemampuanmu dulu. Zike! Yaita! Apa ini? Huaxia licik! Simbol, ini roh bela diri apa? Bisa punya tunggangan. Menggonggong gila, terapung buta dunia. Stop, Cuyang. Kenapa merusak hubungan negara tanpa alasan? Cuyang, petarung asing masuk dunia naga suci. Konon untuk bantu Tiongkok. Kau malah menjerumuskan Tiongkok. Bantuan? Hanya omong kosong, niat jahat mereka jelas terlihat. Jika benar ingin membantu, segera pulang saja. Roh martialnya mencurigakan. Jangan dianggap sepele. Cari harta karun naga lebih penting Tuan Cuyang. Mungkin ada salah paham. Seperti diketahui Amerika paling suka jaga perdamaian. Smith petarung level 4. Roh senjatanya Zeus bakal sulit dihadapi. Waktu mepet. Banyak sudah diusir. Cari harta dulu. Boleh tinggal. Jika berani mengincar yang bukan Hangu Dewa Guan, takkan segan menghabisi kalian. Tuan Smart, kita lebih banyak. Kenapa tidak serang saja langsung? Kau tahu apa? Cuyang punya kekuatan spiritual langka. Jangan asal bertindak, kita perlu momentum serangan mematikan. Tuan Smart, aku sangat patuh lihat urusanku gabung negara elang. Nanti setelah dapat sisik naga, kau boleh gabung tenang. Kami negara terkuat, kami takkan mengecewakanmu. Cuyang, nanti kalau aku sudah gabung negara elang, kita lihat kau masih bisa melawan. Ini Gentiana. Aku tingkatkan kekuatan jiwa. Sayang, bukan jantung naga dari 3 pusaka. Gentiana nomor 2 setelah 3 pusaka. Dapat ini pun sudah worth it. Pasti ada penjaganya. Uji dulu. Yoi, cek. Taringnya mencuat menggigit pedang. Kekuatannya melebihi level 3S biasa. Ternyata ya sih. Tingkat apa makhluk buas Yazi ini? Salah satu dari serangan anak naga. Yasi membalas dendam sangat mendendam. Sangat protektif. 9 anak naga. Tak pernah dengar. Sejarah Tiongkok terputus parah. Banyak legenda hilang. Tapi kini aku hadir. Kebangkitan Tiongkok pasti terjadi. Dengan binatang buas penjaga. Harta ini sepertinya bukan untuk kita. Untung masih bayi. Setara petarung level 5. Masih ada kesempatan. Kak Cuyang. Ada cara jitu. Tenang, tunggu di sini. Nanti ada yang bantu. Di sini. Masih ada bantuan. Pasti. Bercanda ya? Kalau beneran ada, Aku cium kamu. Ya. sepakat. Tuan Smith itu Gentiana yang bercahaya. Benar, Gentiana,
Nomor 2 setelah relik suci anugerah Tuhan untuk kita. Langit pun mendukung Eagle. Tuan Smith, tunggu. Aku ambil Gentiana sekarang. Aduh. Mustahil gentian tidak dijaga binatang buas. Anda benar. Lalu kita harus bagaimana? Tunggu orang Jepang datang, biarkan mereka masuk dulu. Benar, Tuan Smith sangat bijaksana. Ide bagus. Sayang, Kesempatannya hilang. Curang. Kenapa kamu ada di sini? Monster ganas ini. Aduh, bahaya, lari. Kak Chuyang, kau benar. Yazdi serang yang paling dekat. Ayo pergi, mereka tak bisa tahan lama. Kita dapatkannya. Tapi, kok kamu tahu mereka bakal datang? Baru bikin keributan besar. Meski Lin Yuxi nggak datang, pasti ada yang lain datang. Kamu beneran peduli banget sama Lin Yuxi ya? Yang sekarang lebih ku perhatiin, itu janji yang diucapin seseorang tadi. Kamu ngawas ya? Sudahlah, pakai gentian itu sekarang, biar tidak diincar orang. Kak Chuyang, aku sekarang warrior level 4. Hanya selangkah lagi ke level 5. Untuk melawan Smite, harus lebih kuat lagi. Prasasti ini tandanya unik. Pasti ada yang penting, ayo periksa. Ikuti kemana Kak Chuyang pergi. Dasar Chuyang, dia berani mencuri Longdan. Untung kita punya peta ketemu jantung naga. Tapi jantung naga terjebak di prasasti, harus hancurkan prasasti. Asbar, kau cari mati. Tak lihat naga suci tidur di atas? Ganggu naga suci, kita semua akan mati. Lalu apa solusinya? Jika naga suci bangun, jantungnya tak mungkin didapat. Tiongkok punya tradisi persembahan. Jika kita bersembahyang dengan tulus, naga suci mungkin pergi. So Desuna, memang ada mitos seperti itu. Jepang tak pernah kurang ketulusan. Kalian sedang minta ampun? Chuyang, kau pengkhianat. Hadapi leluhur naga, sujudlah. Pengkhianat macam apa kau? Ini bukan naga suci. Ini fusi putra naga, pecinta sastra, Hon, prasasti kosong. Isi prasasti untuk jantung naga. Chuyang, jangan bohong. Aku juga Tionghoa, masa tak kenal naga suci? Salah sebut fusi jadi naga suci. Masih berani berisik di sini. Bodoh anak Tiongkok berani hina naga suci, Habe. Kalian sembah fusi. Jantung naganya dikasih ke kalian. Kami gagal. Kau juga. Sudah, jangan bicara. Gagal halus, paksa saja. Serbu bareng. Hancurkan prasasti. Prasasti kau sekuat ini. Chuyang, kau yang bikin. 666 gagal sendiri malah tuding aku. Kami petarung level 3. Batu prasasti tak tergoyahkan. Jelaskan ini. Pasti naga suci menekannya. Serang saja naga itu.
berani tipu aku. Hei, ku suruh serang langsung kau serang. Aku suruh kau mati, berani? Tuan Cuang, daripada ngomong kosong, bantu sini. Gagal dapat jantung naga. Kita terperangkap di ujian naga. Jantung naga harus kuambil. Kukira kau punya solusi. Mau hancurkan prasasti sendiri. Jangan kira semua orang sebodoh kamu. Hanya dengan satu puisi, Fusi akan memberiku wujud naga. Napu, baca puisi jelek bisa dapat jantung naga. Nyanyi dikit bisa klaim mata naga. Diam semua. Aku percaya Kak Cuyang. Adakah kau lihat? Uang sungai kuning mengalir dari langit. Ke laut takkan kembali. Mahakarya abadi. Rima tak tertandingi puisi yang luar biasa. Tiongkok mana punya warisan sehebat ini? Mustahil. Tiongkok tak punya sejarah. Mana mungkin ada yang bisa menulis puisi sehebat ini? Kuda indah, jubah mahal. Tukar anggur, hapus duka. Bersama hapus nestapa. Jantung naga. Dia berhasil. Abang rebut sekarang. Jangan biar dia monopoli. Kakak Cuang. Akhirnya jadi petarung level 5. Aku akan berdiri gagah menghancurkan semua musuh. Tak terkalahkan. Ujian kedua, mata naga. Cari di lapangan ujian. Untuk lanjut. Bahkan dengan jantung naga, tak mungkin sekuat ini. Level petarungmu berapa? Tebak deh. Aku pakai obat kuat negara elang. Ku bunuh kau sekarang. Berhenti, Lin Yochi. Tuan Smart. Jangan lancang ke Tuan Cuyang. Tuan Cuang, kukagumi kau mari cari harta karun bersama. Lebih suka kulihat kau tertinggal jauh di belakang. Bertemu di lapangan ujian. Tuan Smith kenapa tadi menghentikan saya? Satu serangan Cuyang membuat kita banyak korban. Levelnya pasti tinggi. Anda bukan lawannya? Tidak bisa biarkan dia terus arogan. Bagaimana dengan harga diri negara kita? Jangan buru-buru, saya masih punya obat khusus ini bisa membuatmu naik ke level 5. Terima kasih, Tuan Smith. Obat percobaan untuk si bodoh itu. Berefek samping permanen. Tapi demi relik naga suci negara elang berkorbanlah sedikit. Akhirnya jadi petarung level 5. Tuan Smart. Mari ke alun-alun ujian naga untuk membunuh Cuyang. Tak perlu berebut mata naga sekarang. Telaga naga hijau merah. Aku rebut sisik naganya duluan. Menuju bekas Institut Riset Fajar Kari Inti proyek lama. Pialbat. Kebetulan tugasnya cocok.
Kebetulan butuh alasan resmi untuk menyelidiki sana. Sulungya, Tapi ujian calon komandan. Hal ini justru di zona infeksi berat. Liu Xi, ada mutan level B pula. Pasti ada yang mengincarku. Hancurkan. Pas, ini sesuai harapanku. Tinggal tunggu kabut beracun lenyap. 不过这次要换个地方切喽。换就换，kekuatan mental 830. Telekinesis level D, tubuh diperkuat. Tongha, senjata rahasia tambah 1. Angin kabut sial ini kapan hilangnya? Ke daerah lembaga riset fajar. Ya cuma hati. Kabut racun baru ada.竟然真的是龙眼。楚阳哥哥，你开挂了吧 ？Setelah kabut abu, Tanaman zombie tumbuh gila-gilaan dan 如此严重。对里巴kabut abu racun mematikan bagi manusia. Dan akhirnya lenyap. 好啊，那这个就当做我的学费了。终极试炼龙鳞，收集更多龙血之人将会被赐予龙鳞。庄周前辈给的地图没有提到龙血，肯定是与龙相关的东西。毕竟中有剑叶龙血树，其树枝凝结后被称为龙血结，或许就是所谓的龙血。剑叶龙血树，在青龙潭。Semua sudah hadir. Kita menuju Institut Cahaya Fajar。英国不仅有完整的神龙试炼地图，连试炼内容都比你们全面，当然比你们快。是，英国人比华夏快多了，人人都是快枪手，对吧，姓史的？楚阳，你敢侮辱史密斯先生？完整的神龙试炼地图，这东西只有华夏武道协会才。Wajar ini zona zombie berat, zombie level D berserakan。地图很奇妙。 Jauh lebih berbahaya dari zona sedang. 你现在 zona berat saja sudah begini. 我才不和 Tak terbayang di jantung kerajaan zombie。我跪下来求我。Monster apa yang akan muncul？给我龙鳞！ Jumlahnya banyak. Bodoman, alihkan mereka. Lap cahaya fajar pasti dekat. 你瞎吗？凯撒是人形武魂。哦，原来是长得像人的大猩猩。 这个盗墓。武魂领域展开。Teknik roh Guan Yu menggetarkan. Teknik roh Zhao Yun, tombak sang naga. Level 5? Mustahil secepat ini. Pedangku lebih cepat. Hasil dari narkoba prajurit level 5 cuma begini. Sisik naga. Pergi. Dasar tak tahu terima kasih. Pergi jumpa setan. Guan Di dan Zhao Jiang, 助我抗敌！
Mulai ujian naga suci, kau terus menghalangi rencana besar negara Elang. Sekarang saatnya menghitung semuanya. Ancaman asing yang remeh berani ganggu warisan naga suci kami. Kalian terlalu lemah. Tak sanggup kuasai kekuatan sebesar ini. Smith, jangan anggap enteng aku. Ata apa? Apa dia bangkitkan kekuatan lagi? Langit nan luas, mengapa kau sakiti aku? Paduka, negeri dalam bahaya pengkhianat merajalela. Maukah Paduka membantu kami usir penjajah? Kuserahkan seluruh jiwa untuk kekaisaran sampai maut memisahkan. Kau bisa aktifkan roh senjata ketiga. Aku anak keturunan Yen Wang, pewaris darah Waxia. Meski tak bersisik naga, darah pejuangku tetap membara dengan larangan nagaku. Roh senjata apa ini? Lebih kuat dari Zesku. Kau orang hina? Pantas sebut nama Perdana Menteri? Rudul, mati! Perwakilan negara Elang, payah sekali. Bunuh aku negara Elang takkan ampunkan kau. Ancamanmu itu untuk setan. Chuyang, syukurlah kau aman. Sisik naga sudah kita dapat. Ayo pergi dulu. Senior Zhang Zhou masih menunggu di luar. 试炼时间到了，想必是史密斯拿了龙鳞。 看来英国才是sialang. Berkatmu kami bisa sampai sini. Tapi setelah cari seluruh lab, tak ada jejak orang tuaku. Mereka di mana? Jangan-jangan di negara zombie? Mereka cuma level A. Mustahil ke sana. 这便是天命。史密斯拿到龙鳞，更是天命所归。华夏武者在受潮中尽数牺牲，是为了保护你们这群贪生怕死之人。哼，张超，你少在这抹黑我英国武者，分明是你华夏武者 Pembunuhan angin. 忘恩负义的白眼狼。 Bahkan melukai satu lagi, Ling Yui Komandan sangat hebat. 就给我扮演好无愧的角色。 Hebat hadapi dua lawan, bunuh lawan cepat. Komandan Ling Yue, kemampuannya luar biasa. Sayangnya ada musuh tersembunyi. Dalam kondisi ini, berapa serangan lagi bisa kamu hadapi? 郑州前辈，出呀，史密斯呢？见撒旦了！你敢杀史密斯，找死！ 武奇武者，你偷了神龙圣物！强行驱动破碎武魂，张周，你要干什么？楚阳乃我华夏天骄，我看谁敢动他！ Kau tegak demi orang muda, mau mati bersama kami. Mati pun tak apa, tak takut. Gila kau. Ayo pergi. Tua bangka, tunggu kau mati Tiongkok akan hancur. Kau. Senor, senor. Senior Zhang Zhou, aku sudah dapat sisik naga. Akan kusembuhkan lukamu.
Aku sudah sekarat, jangan buang sisik naga untukku. Chuyang, kau harapan kita benar. Senior Zhang Zhou rela mati untukmu. Agar kau lanjutkan perjuangan. Diam! Senior telah berjasa besar untuk Tiongkok. Aku tak akan biarkan dia pergi begitu saja. Ini demi masa depan Tiongkok. Senior sudah kehabisan tenaga. Mengorbankan kawan sendiri. Sama saja seperti orang Amerika. Tanpa sisik naga, aku, Chuyang, bisa jadi petarung terkuat. Membawa Tiongkok maju. Chuyang benar. Keamanan Tiongkok saat ini tak bisa tanpa senior Zhang Zhou. Kau benar. Meski sisik naga pulihkan nyawa, Zhang Zhou tak bisa jaga seluruh Tiongkok. Kalian khawatirkan front Taihang San ya? Lawan makhluk asing dan negara elak, butuh jutaan warga Tiongkok bangkit. Selama masih ada satu warga Tiongkok, garis depan Taihang takkan pernah jatuh. Chuyang benar. Nasib negara tanggung jawab semua. Aku ikutmu pertahankan Tiongkok sampai mati. Betul, kita semua anak Tiongkok. Aku ikutmu pertahankan Tiongkok sampai mati. Senior Zhang Zhou! Chuyang benar, keamanan Tiongkok butuh setiap anak bangsa. Meski tua, aku masih rela berkorban untuk Tiongkok. Terima kasih. Jangan begitu, senior. Tiongkok sangat membutuhkanmu. Aku cuma selamat secara kebetulan, kemampuanku sudah jauh berkurang. Tak bisa kembali ke medan perang. Tenang, senior. Aku segera ke medan perang Taihang. Tiongkok takkan kalah selama aku ada. Akhirnya Tuan Chu tiba. Komandan Xiao, terima kasih atas kerja kerasnya mengatur petarung dari berbagai negara. Walau bukan petarung, sebagai wakil ketua asosiasi ini kewajiban saya. Petarung yang ikut adalah 100 terbaik kompetisi bela diri. Siap membantu. Oh, saya tahu. Prestasi gemilang Anda di ujian naga suci sudah tersebar ke seluruh negeri. Kini Tiongkok berseteru dengan Amerika Jepang. Waspadai pengkhianatan mereka. Prioritas utama, hadapi serangan monster. Berdasarkan pantauan kami, besok ada serangan monster kecil. Manfaatkan momen ini. Tunjukkan keperkasaan petarung Tiongkok. Intel menyatakan, serangan monster terjadi di hutan Shanghai. Pasang perangkap. Jaga sayap. Aku dan Bingkian tangani depan. Boa. Aing. Ya aduh. Orang Tionghoa, Taihang adalah wilayah kami. Mau apa kalian ke sini? Taihang selalu milik kami. Aku potong lidahmu. Dia mulai marah nih, waduh. Takut banget. Ada serangan monster masih mau lawan sekutu. Oh. Hai. Dua anjing negara Eagle berani jadi sekutuku. Ya, nanti siaran global. Semua akan lihat kau dicabik monster. Semua siap hadapi serangan. Gelombang monster datang. Orang Huaxia itu baru sampai di Taihang. Langsung lawan gelombang monster. Cuma serangan kecil. Orang Huaxia memang payah. Bosnya ular emas berdarah merah. Monster level 5. Setara petarung level 5. Petarung terakhir Huaxia bakal musnah. Pertahanan pertama jebol. Kedua jebol. Chuyang, lari!
Ular besar ini mengejarmu. Tepat waktu. Area spiritual Jingzhou. Aktifkan. Apa yang terjadi? Lari! Haha, menang! Kita menang! Cu yang luar biasa hebat. Satu serangan langsung kalahkan ular raksasa level 5. Sudah puas nonton dari atas? Jangan anggap dirimu aman setelah mengusir ular emas. Ular darah merah itu pendendam berat. Kau sudah memancing amarahnya, ini akan picu serangan monster besar ke markas. Kalian takut? Katakan saja. Kami dilindungi Amerika, cuma ular kecil, tak perlu khawatir. Kalau begitu misi membunuh ular darah merah. Jadi tanggungan kalian. Aku lihat saja. Bisa apa orang Inggris lindungi kalian? Ular kecil saja orang Inggris, kami bisa hancurkan itu mudah. Langsung balas dendam. Oh, giliran kalian unjuk gigi. Lah, maksudku ular emas, bukan dua. Sok jago, tiba-tiba merendah. Badut tolong. Sok suci apa berani? Maju. Buka matamu lebar-lebar. Aku cuma ajarkan sekali. Dia cuma petarung level 5, tapi bisa bunuh 2 ular emas. Siaran sial masih nyala. Tiongkok punya jenius sehebat ini. Hubungan dengan Tiongkok perlu dipikir ulang. Ular emas itu pasti sudah luka. Cuyang cuma dapat untung. Orang Jepang memang tukang ngotot. Berani adu sama Cuyang. Teman Inggrismu mana? Kok tidak datang? Cuma bunuh 2 ular emas darah merah udah merasa hebat banget, yang nggak tahu bakal kira dia bunuh raja ularnya. Raja ularnya dalam 3 hari kalau aku bunuh dia. Kalian minggir dari Gunung Taihang. Bunuh monster level 6, jangan bikin ketawa dong hahaha. Kalau bisa bunuh raja ular bahkan meninggalkan Gunung Taihang. Rela Nan Yue jadi bawahan Tiongkok. Kakak Cuang. Aku petarung level 4 bisa membantumu. Meski aku petarung level 1, tapi bisa menarik perhatian Raja Ular. Aku juga ikut. Jangan biarkan orang asing itu meremehkan Tiongkok. Aku ikut. Jangan biarkan orang asing hinakan Tiongkok. Kalian pahlawan sejati Tiongkok, tapi Raja Ular akan kuhadapi sendiri. Sesuai reputasi ular emas berdarah merah, bahkan beberapa tetes darahnya sudah bisa naikkan levelku ke 6. Kakak Cu yang selamat naik ke level 6. Kamu tahu sangat cepat. Aku juga punya kandung empedu naga. Perubahan kekuatanmu aku bisa merasakan. Jadi kau datang malam-malam hanya untuk ini. Aku mau bahas sesuatu. Apa? Dewi Cool mau diskusi tengah malam? Langsung banget. Musuh sedang mengancam, kita malah bersenang-senang. Ih, kamu pikir apa? Aku mau bahas soal Raja Ular Merah dan klan Shimada. Shimada, orang Jepang di turnamen bela diri. Katanya, 3 hari lagi dia tiba di markas Taihang. Kebetulan hari itu aku lawan Raja Ular Merah Darah. Kalau Shimada lihat tulisan di tembok, pasti dia ngamuk habis-habisan. Raja Ular Merah Darah monster level 6 sudah sulit dikalahkan. Ditambah ada Shimada, petarung level 6. Aku khawatir denganmu. Tenang, Shimada berani datang. Ku buat dia tamat di sini. Kodok emas bisa pikat Raja Ular Merah Darah. Cuyang waspadalah selalu Cuyang. Masih bisa mundur. Mati dimakan Raja Ular. Tak ada penyesalan nanti.
Aku tanggung jawab atas ucapanku. Jangan lupa janjimu. Cuk! Dasar ular panjang. Lihat kemana? Lawanmu di sini. Ranah jiwa martial, bawang slopi. Teknik Sejlian, bakar bawang slopi, bakar bawang slopi. Oh. Teknik Guan Yu, penggal ular. Teknik Zhao Yun, tombak naga. Raja Ular Merah darah dikalahkan Cuyang. Sukses. Kakak Cu yang ganteng banget. Luar biasa. Petarung level 6 Cuyang naik level sangat cepat. Kuai. Nan Yue akan jadi bawahan Huaxia lagi. Kalian dulu juga bawahan Huaxia. Tunggu saja, Cuyang akan menghajar kalian satu-satu. Jangan harap itu terjadi. Si Mada dari Jepang datang. Cuyang pasti menang. Raja Ular level 6 pun tumbang. Si Mada pun tak akan lama. Cuyang jago! Cuyang jago! Tentu, si Mada. 他是谁？ Jepang dan anjing dilarang. Curang, lancang benar kau. Shimada, akhirnya kau datang. Hari ini kita bayar semua hutang. Kau terlalu lemah untuk jadi lawanku. Baiklah. Mulai hari ini, Pangkalan Taihang bebas orang Jepang. Cuyang! 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 Dengan Cuyang, Pangkalan Taihang selamat. Setelah bertahun ditindas, akhirnya kami bangkit. Cuyang, Beiqiang mau berhubungan lagi. Negara Selatan juga sepakat ingin kembali menjalin hubungan dengan Huaxia. Oh, sudah sadar? Tak mau lagi jadi budak elang. Waktu itu kami terpaksa. Ya, benar. Kami pernah bawahan Huaxia. Sekarang kami pulang. Qiang Utara, Yue Selatan, negara selatan yakin mau mengkhianati elang. Khianat, ini pindah ke pihak benar. Cuyang, jangan bangga hanya karena bunuh Shimada, ketahuilah. Shimada cuma anjing bagi kami. Bunuh anjing saja kau gusar. Jangan lupa, Taihang adalah wilayah kami. Berani memutarbalikan fakta, lempar dia keluar untuk monster. Comengge! Bisa ke kamarku. Hah? Dadakan gini? Kak Cu yang bisa siapin diri dulu. Hah? Kak Cu yang pejabat Xiao juga ada. Pejabat Xiao kepala wilayah Taihang. Wajib hadir untuk rencana serangan monster. Aku kira. Kira apa? Bukan apa-apa. Cuyang, berkatmu serangan monster terkendali. Bantuan kecil saja tolong pejabat Xiao jelaskan situasi pegunungan Taihang. Ancaman terbesar, monster level 8. Berkepala 9, berbadan ular, menyulap daerah dilaluinya jadi rawa. Daya hancur masih sudah memiliki akal. Dialah otak serangan monster. Sayang, datanya sangat terbatas. Belum ada solusi untuk menghadapinya. 9 kepala, badan ular, rawa. Itu seperti Xiang Liu, pengikut Gonggong. Kamu kenal makhluk ini? Kak Cu yang sangat berpengetahuan. Cuma dari deskripsi sudah tahu jenisnya. Makhluk level 8 bisa memindahkan gunung dan lautan. Di seluruh Tiongkok, tak ada yang bisa melawannya. Aku dapat pusaka naga suci. Latihanku lebih cepat dari petarung biasa. Nanti pasti kubunuh Xiang Liu. Firm, aku yakin kakak Cu yang pasti bisa. Ya. Petugas Xiao, tolong siapkan data gelombang monster. Utamakan monster level 6. Baik, segera ku kerjakan. Kakak Cuang, sekarang cuma kita berdua.
saatnya bicara topik dewasa. Malam datang hanya kita berdua, mari bicara hal dewasa. Kak Juang, Si Madya mati petarung Eagle habis. Mereka pasti balas dendam. Terutama Wilson. ini topik dewasa maksudmu? Tentang keamanan Tiongkok, bukankah itu kewajiban semua orang dewasa? Kamu tadi mikirin apa hal terlarang ya? Jahat. Aku enggak. Lalu ngapa cemberut? Aku cuma haus. Kak yang jahat banget nggak mau ngomong. Sudah malam, pulang dan istirahatlah. Kamu mau usir aku? Memangnya tempat tidur cuma satu? Nggak terlalu malam. Aku lapar. Kak Iyang, masakin mie dong. Cuma lapar aja. Oke, nanti aku masakin mie. Dasar kaku, jomblo terus. Nanti aku pura-pura tidur. Tadi situasi darurat, aku masih kekanakan. Ya sudahlah. Katanya lapar, malah tidur. Hanya berdua di kamar. Tidur di lantai saja. Chuyang, ini datanya. Terima kasih. Kenapa? Kak Chuyang, bangun sangat pagi. Kemarin kalian tidur sekamar. Iya, kami sedang pacaran. Kapan? Aku tidak tahu. Lihat bahanmu sana. Anak muda memang cocok pacaran. Aku tak mau pacaran dengan orang membosankan. Bahaya, mungkin ada serangan binatang besar. Seharusnya monster takkan menyerang 2 kali berturut-turut. Pasti karena aku bunuh Raja Ular Merah Darah kemarin. Siap! Gerbang kota hampir jebol. Bengkian, ikut aku ke gerbang. Hari, monster sudah masuk. Badak level 5 ini terlalu banyak, kita tak sanggup. Aku di sini. Tak satu pun makhluk asing langkahi Huaxia. Semua petarung, serbu. Jangan biarkan Chuyang sendirian. Arya Jiwa Martial. Tanah Changmen. Jurus Zhao Yun, penakluk ribuan. Api. Jurus Dodge Liang, kebakaran Po Wang Po. Makhluk badak yang kami tak sanggup lawan. Ditahan Chuyang sendiri, kawan. Ikut aku pertahankan benteng. Jangan biarkan mereka masuk Tiongkok. Chuyang sendiri setara dengan ratusan prajurit kita lihat. Monster mulai mundur. Coba, kau selamatkan kita lagi.
Semua sudah bekerja keras. Kau terlalu rendah hati. 80% monster di sini kaulah yang membunuh. Kami kumpulkan darah monster. Untuk percepat latihanmu, cepat bersihkan medan perang. Malam ini ada pesta kemenangan. Menyerap intisari darah monster hasilnya sangat efektif. Hanya selangkah lagi ke level 7. Pintu tidak terkunci, masuk saja. Kak Chu yang kenapa bersembunyi di kamar? Pahlawan besar tidak hadir, bagaimana pesta bisa berlangsung? Aku tidak terlalu suka keramaian, temani aku jalan-jalan yuk. Hanya berdua saja. Kenapa kamu tidak mau? Mau. Kak Chu yang, bulan malam ini cantik sekali. Benar indah. Suara apa itu? Dari arah depan, arah pintu gerbang. Berani lawan Eagle Country Chuyang? Kau pasti mati. Apa yang kau lakukan? Bukankah kalian sedang pesta? Kenapa kau di sini? Kau sembunyi-sembunyi buka gerbang lepas monster. Sudah pantas kau mati. Pantas dijuluki pengkhianat. Chuyang, malam ini kuakhiri kau untuk elak. Manusia tidak mau jadi, pilih jadi binatang. Burung monster 9 kepala, sembur api dan es. Ini Juying dari mitologi Shen Hai Jing. Makhluk level 7 ini cepat cari bantuan. Chu yang, tahan. Silong, bantu. Kakak Chu yang, kami datang. Kami bantu Chuyang. Kok bisa makhluk level 7 masuk? Markas ini dijaga ketat. Pasti ada pengkhianat. Itu monster level 7. Chuyang cuma level 6. Kita celaka. Pasti ulah orang Inggris. Sekarang, Jiegu Hou. Oh! Monster level 7 tewas. Chu yang bisa kalahkan monster level 7. Chu yang. Serangan monster siang tadi dipicu monster level 7 ini. Orang Inggris ternyata kembali bersekutu dengan monster. Jika Inggris bersekutu dengan monster, pangkalan Taihang mungkin tak bisa bertahan. Mungkin kita harus relakan Taihang mundur ke selatan Sungai Panjang. Dengan Sungai Panjang sebagai benteng, kita aman dari Inggris dan monster. Tidak, tanah Tiongkok tak boleh direlakan. Tapi Inggris terlalu kuat, dibantu oleh monster. Yang terkuat kita cuma level 6. Bagaimana jaga Taihang? Benar. Kalau aku jadi petarung level 7. Dona? Petarung level 7. Laju kenaikan level secepat ini monster macam apa?
Delegasi AS pimpinan Wilson segera inspeksi ke pangkalan Tai Hangshan. Masih berani datang? Sampah. Saatnya. Host tunjukkan kekuatan Dongfeng pada As. Rupanya beberapa orang di pangkalan Taihang berkeberatan dengan mitra kita. Tapi proyek ini harus libatkan Dongying. Paksa bawa Dongying. Inggris tak perlu gabung dengan Huaxia. Zhujiang baru level 7. Bisa hadapi Raja Monster level 8 sendirian. Tanpa Inggris kalian akan hancur. Curang. Kerjasama ini sebenarnya untuk selamatkan Huaxia hanya dengan bekerja sama dengan kami Tiongkok tak akan hancur ham. Bekerja sama dengan kalian, besok Gunung Taihang bisa direbut monster. Kalian berkomplot dengan monster. Membawa monster level 7 ke pangkalan. Apa maksud kalian? Mustahil. Jangan nodai reputasi Eagle Country. Dia cuma bertarung level 2 tanpa izinmu. Gimana berani khianati manusia? Mengkhianati ras manusia? Kemarin kalian berpesta ya? Memang iya, kenapa? Kami orang Yingguo hanya ingin menguji pertahanan pangkalan Taihangmu. Biar kalian tidak sombong dan lupa tugas utama. Hah? Orang Yingguo memang tak tahu malu. Kerjasama dengan Yingguo adalah kesempatan terakhir Tiongkok. Kau yang tak tahu diri. Kerjasama? Ya. Oh, aku ingin dengar caranya. Kami kirim pasukan elit bantu Tiongkok lawan monster. Imbalannya, separuh wilayah Tiongkok. Apa? Negara elang jelas memanfaatkan krisis. Lebih biadab dari monster. Menurutku, kerjasamanya harus bagi separuh wilayahmu ke Tiongkok. Zhujiang, jangan lancang. Mau berkelahi. Tanpa kami, Taihang akan jatuh oleh monster. Kau tak akan bisa lindungi sejengkal tanah Tiongkok pun, Zhujiang. Jangan sok jagoan dan hancurkan Tiongkok. Sok jagoan. Sok jagoan bapakmu. Amerika mau sekutu monster atau Jepang, silakan. Tapi Tiongkok tak akan kau langgar. Pergi dari Gunung Taihang sekarang. Cepat pergi. Inggris terlalu arogan. Berani mengincar wilayah kita. Wilson itu harusnya tadi dia dibunuh. Masih ada monster. Bunuh utusan Inggris percuma. Wilson petarung level 8. Bukan lawan kita. Jika Wilson marah picu konflik negara besar, Tiongkok akan kewalahan. Wilson membalas dendam demi nama negara Eagle, tapi bukan dengan prajurit resmi. Yang kakak Chu maksud adalah Xiang Liu. Ia pasti suruh Xiang Liu menyerang kita. Xiang Liu sangat berbahaya. Bagaimana kita lawan? Serang lebih dulu. Sebagai pertahanan. Xiang Liu dari kitab Shanghai Jing. Aku tahu cara mengalahkannya. Sungguh, kakak Chu yang kamu sangat tampan. Tapi sebelum musuh menyerang habis-habisan, prioritas kita adalah memperkuat pertahanan markas. Oke, kita langsung atur. Ini peta pertahanan kota terbaru. Kakak Juang, kamu bisa mengatur pertahanan kota juga. Wow, peta pertahanan kota ini. Puji, sudah siapkan pertahanan khusus untuk Xiang Liu. Bahkan tutup beberapa celah pertahanan begitu detail. Kakak Chu yang kamu sangat ahli. Ini semua hasil kerja Perdana Menteri. Perdana Menteri? Ini Zhou Geliang, sang naga tidur. Dalam sejarah Perdana Menteri terhebat, kewajibanku melindungi Tiongkok. Segera laksanakan. Mohon Perdana Menteri Zhou mengawasi di lokasi. Periksa kemungkinan perbaikan. Baiklah. Xiang Liu sangat kuat. Pertahanan saja takkan cukup.
Betul berkuat benteng untuk lindungi warga. Hanya serangan solusinya. Semoga semua bisa sepertimu. Cepat tingkatkan kekuatan tempur. Tingkatkan kekuatan tempur. Aku ada cara. Pejuang biasa butuh bakat untuk cepat kuat dengan bimbingan guru ahli. Tak semua sepintar dirimu. Karena tak bertemu guru yang tepat. Ini roh bela dirimu pertama. Panggil dia Kaisar Penakluk Tiga Dunia yang agung, penguasa kekuatan ilahi, Kaisar Guan yang suci. Dijuluki Dewa Perang Guan Yu, Guan Yunjang. Guan Dewa Perang, kau sungguh bisa membimbing ahli bela diri. Ini menyangkut nasib Tiongkok. Guan akan berjuang habis-habisan. Jenderal Guan, Zilong, mari kita berangkat bersama. Kak Chuyang, kamu sudah capai. Mau rehat sebentar. Masih ada bahaya, jangan lengah. Istirahat juga perlu. Gimana cara kerja sambil istirahat? Pastinya he. Jangan macam-macam. Kak Wang, kakak harapan bangsa sekarang. Supaya kakak tidak kelelahan, biar aku bantu kakak rileks. Kamu yang mau rileks ya? Otot mukaku sekali, biarkan orang membantumu rileks. Chuyang, pinggangmu kenapa? Terluka waktu lawan Jiu Ying. Gak apa-apa. Nemuin lawan lebih sulit dari Jiu Ying. Parah nggak? Aku periksa ya, mending bahas hal penting. Berkat arahan Tuan Zugi, pertahanan kota naik drastis. Kemampuan petarung juga jauh lebih baik. Ada aktivitas mencurigakan dari musuh. Ini yang paling aneh. Eagle bertingkah sangat aneh, tak provokasi. Bahkan jarang muncul online. Bagaimana dengan Xiang Liu? Xiang Liu juga sunyi, bahkan tanpa serangan kecil. Pertanda bahaya sudah dekat. Datang. Serangan monster datang. Semua petarung, siapkan diri. Skalanya melebihi rekor sebelumnya. Sebesar ini, tembok kita sanggup menahan? Hantam pemimpinnya, pasukan akan bubar. Bunuh Xiang Liu. Serangan akan berakhir. Tunjukkan kemampuan terbaik. Pancing Xiang Liu keluar. Xiang Liu muncul. Aku yang tangani. Jaga markas. Tidak boleh Kak Chuyang sendirian, terlalu berbahaya. Aku bantu. Monster terlalu banyak. Chuyang bisa kelelahan sebelum mencapainya. Prajurit Wasia, siapkan diri. Ikut aku keluar kota. Buka jalan berdarah ke Xiang Liu untuk Chuyang. Siap! Chuyang, kami bantu. Serang! Chuyang, maju saja tanpa ragu. Kami lindungi kamu sampai ke Xiang Liu. Jangan khawatir, hari ini Xiang Liu mati. Bela Huaxia serang. Dasar binatang buas, bayar nyawa rakyat kami. Medan perang roh gelar di bawang.
Zhuge Liang, bantu kami lawan musuh. Guan Yu, Zhao Yun potong kepala ular ini. Binatang ini berani melawan. Chuyang ke kakak Juang. Tapi Chuyang ditelan. Apakah Langka ingin musnahkan Tiongkok? Chuyang tewas. Taihang akan direbut. Saya tupuk untuk kuasai Taihang. 我们每一个人 lewatilah mayat kami dulu. Dasar binatang berani-beraninya. Chuyang naik ke level 8. Dia sedang membangunkan roh senjata. Dasar binatang, jongkok di depanku. Medan spiritual, Yuzhou, siap! Aura yang luar biasa. Kekuatan spiritual apa yang dimiliki Chuyang? Ini kekuatan spiritual dewa. Ada aura kekaisaran juga. Keturunan Pangeran Zongshan, cicit Kaisar Xiaojing. Kaisar Liu Bei dari Han Liu Xuande akan membunuh Xiang Liu. Kakak, junjungan. Aku keturunan Huaxia, anak Guan Huang. Darah naga suci ada dalam diriku. Xiang Liu, ajalmu tiba. Penasihat naga serang bersama. Kita menang. Kita menang. Raja monster Xiang Liu tewas. Gunung Taihang aman, Tiongkok aman. Hidup Tiongkok! Jangan senang dulu. Bahaya, Inggris akan memanfaatkan ini. Memukau sekali. Akhirnya keluar juga. Bonus Xiang Liu menarik, tapi cukup sampai sini. Jadi kau bawa pasukan Ying untuk mati lucu juga. Baru selamat dari serangan monster besar. Prajurit Taihang tinggal sedikit pertahanan kotamu hancur total. Tiongkok masih sanggup melawan? Kalian para sampah muda dihancurkan. Meski tinggal satu orang, Tiongkok tak akan kuserahkan. Mereka sampah tak berguna. Chuyang, kau sanggup hadapi pasukan negara elang ini? Kau tahu sekali itu rencanaku. Zombon, hari ini kau akan mati. Zhuge Liang, di mana? Aktifkan teknik roh perang Zhuge Liang. Manfaatkan angin timur. Zhao Yun, Guan Yu, Liu Xuande, ikut aku bela Tiongkok. Gabungkan teknik roh perang Liu Bei, Guan Yu, Zhao Yun, dan Zhuge Liang. Semangat dinasti Han! Selamat dari serangan monster level 8. Bagaimana kau masih sekuat ini? Negara elang invasi tanah Tiongkok. Aku akan hancurkanmu sampai jadi debu. Berdasarkan keputusan PBB, Tiongkok kini tak mampu hadapi binatang iblis sendirian.
Apu, Saya pejabat Tiongkok resmi yang ditunjuk PBB. Kamu tak boleh membunuhku. nasib Tiongkok tak pernah ditentukan orang luar. Apa Tiongkok ingin melawan seluruh dunia? Salah. Mulai sekarang dunia akan dijaga Tiongkok. Tiongkok tak akan pernah biarkan diri dihina. Kak Chuyang, kamu hebat. Krisis di Huaxia selesai, tapi masih ada satu hal. Kak Chuyang, aku tahu. Aku mau nikah denganmu. Selain nikah, aku juga mau ke PBB. Kau pergi ke PBB? Para perampok menjadikan Tiongkok santapan dibagi ke negara elang. Akan kubicarakan, Tiongkok bukan sasaran empuk lagi. Negara elang murah hati bagi sumber daya Tiongkok. Hanya mereka yang bawa harta. Tiongkok yang lemah pasti jadi milik kita. Wilson mati. Penjara berani mengincar tanah Tiongkok kami. Chuyang, kau yang bunuh Wilson. Kanannya mengerikan. Miyamoto Shimada dari Jepang, Smith Wilson Amerika pun kau bunuh. Bukan cuma mereka, semua pengacau Tiongkok harus mati. Berani kau? Mau ku tarik pasukan bantuan? Biar Siang Liu hancurkan Tiongkokmu. Kau sebut dia. Siang Liu level 8. Mustahil. Kau mau apa? Kembalikan semua tanah Tiongkok yang dicuri bayar hutangmu. Berani kau menawar? Tindakan perampok. Orang rendahan macam kau berani ancam kami. Ini pemberitahuan, bukan permintaan. Seluruh indahnya senja. Meoi damai tanpa monster. Hasil perjuangan orang Cina. Kak Chuyang, nikahi aku. Wah, tiba-tiba. Aduh, aku pergi. Kita di atas tembok kota jangan macam-macam. Di luar lebih seru, kan?